Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara kajian atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang tersebut di dalam surat Al-Mursalat, yaitu surat nomor 77 di dalam nomor urut surat-surat dalam Al-Quran, ya. Suratnya nomor 77. Kita sampai pada ayat yang keempat kemarin kan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal mulkiyati dzikra. Fal mulkiyati, lalu demi yang melemparkan atau memberikan, zikran, peringatan. Maksudnya yakni demi malaikat, ya. Falak mulkiyati, lalu demi yang melemparkan atau memberikan, itu maksudnya demi yang malaikat yang yutulki, memberikan az-zikra, peringatan itu, peringatan ilal anbiya, kepada para nabi. Jadi ini malaikatnya yang menurut pendapat tafsir yang sahih kan ayat 4 dan 5 itu untuk malaikat, ayat 1 sampai 23 itu untuk angin. Tapi ada ahli tafsir lain enggak berat begitu. Justru 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya malaikat. Tuh, jadi beda-beda ahli tafsir. Mereka masing-masing punya dalil. Jadi jangan kita salahkan yang berkata atau berpendapat mengikuti pendapat bahwa ini angin, ini malaikat, udah biarin aja. Karena semuanya benar. Mau dibilang ini angin ya benar, mau dibilang malaikat juga benar. Ya. Jadi lalu demi malaikat yang memberikan peringatan, karena malaikat itu memberikan peringatan kepada para nabi berupa wahyu dari Allah, ya, yang nadhiruha, bandingannya adalah seperti yang tersebut dalam surat Ghafir yang kemarin sudah dibacakan juga. Surat yang ke-40 ayat 15, di sana Allah berfirman, yulkir ruha min amrih, dia Allah selalu memberikan kepada ar-ruha, malaikat Jibril, min amrihi, dari perintahnya. Jadi Allah sering menyuruh malaikat Jibril turun, Jibril turun kamu sana, kasih tahu Muhammad ini, sampaikan wahyu ini, perintahku ini kepada Nabi Muhammad SAW itu. Apa perintahnya? Ini misalnya tersebut dalam surat 49, ya, surat ke-49 itu namanya surat Al-Hujurat, di ayat yang ke-13. Ini misalnya ayat 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, misalnya Allah menyuruh malaikat Jibril turun nih, sampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad sana, kepada Rasulku itu. Nih disampaikan dibacakan ayat ini oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita semua ini dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian semua
kalian jauhilah apa yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Katsiran minadz-dzann, kebanyakan dari persangkaan. Katsiran kebanyakan, min dari adzonni persangkaan, sangka, menyangka. Jauhilah banyak menyangka. Maksudnya jauhlah perbuatan suka menyangka-nyangka. Kita nggak boleh menyangka-nyangka, menduga-duga orang dengan sangkaan yang buruk maksudnya. Kenapa? Inna ba'dadz-dzanni ismun. Inna sesungguhnya ba'dadz-dzanni sebagian sangkaan itu adalah ismun, dosa. Sebagian persangkaan itu dosa. Makanya ada husnudzon, baik sangka, ada suudzon, buruk sangka. Yang dilarang oleh Allah di sini buruk sangka, berprasangka buruk. Dan bersangka buruk itu lebih sering dilakukan manusia daripada berbaik sangka. Makanya Allah melarang. Jauhilah oleh kalian banyak menyangka, karena sebagian dari menyangka itu adalah dosa, yaitu suudzon. Yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Tajassasu. Ya. Nanti dibahas lagi nih. Dulu sudah sampaikan tafsirnya ini. Nih, menyelidiki, memata-matai. Menyelidiki atau memata-matai. Jadi menyelidiki, memata-matai orang itu enggak boleh, kecuali memang orang yang ditugaskan oleh Allah untuk memata-matai. Untuk menyelidiki, orang yang mendapat tugas yang diizinkan oleh Allah untuk menyelidiki dan memata-matai. Siapa? Para intelijen itu. Para intelijen itu kan dalam Al-Quran itu ada ilmu intelijen diajarkan oleh Allah. Nah, secara garis besar Allah sedang ngajari kita intelijen. Sering dibaca Pak Iris ayatnya. Ya, saya bawa saya ke sana nih. Mumpung hari Ahad ini ya, walaupun nggak ada makanan toh, nggak ada makanan kan, nggak ada toh, oh ada lebih semangat lagi nih. Kalau ada lebih semangat lagi ini. Saat apa itu Pak Iris yang min sabak itu loh. An-Ankabut ya? An-Naml ya? Oh iya An-Naml bukan An-Ankabut. An-Naml, surat An-Naml surat yang ke-27. Nah, ini cerita tentang jin ifrit sama Nabi Sulaiman ya. Itu dari ayat berapa Pak Iris kemarin? Ayat berapa itu yang ini? Ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini di dalam Al-Qur'an di halaman berapa, Pak? Yang ayat surat An-Naml ini berapa? 3, 7, 8. Jadi supaya sampean tuh membaca Al-Qur'an, jadi ngeliatin lah. Al-Qur'an itu dilihat. Melihat terjemahnya ini di sini ini hanya untuk membantu mengingatkan saja. Ayat apa tadi yang kubaca tadi itu? 30 berapa tadi? 20 berapa tadi Pak? Bukan ayatnya tadi 20 ini ya. Ini. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liyala aral hudhud. Itu ya. Wa tafaqqada, dan memeriksa, mencari-cari. Tafaqqada ya tafaqqadu, tafaqqadan ya. Jadi dan mencari-carilah Nabi Sulaiman at-tayra, seekor burung. Nabi Sulaiman itu setiap hari itu apel. Jadi apel yang dilaksanakan di kantor-kantor dinas ya, itu ajaran Islam itu Pak.
Tapi yang diamalkan oleh manusia sekarang ini itu apel yang bukan ajaran Islam. Apelnya di sana apel tuh kok kadang-kadang nggak ada manfaatnya, cuma berdiri terus omong terus bubar jalan gitu aja. Siap gerak omong sebentar bubar jalan udah. Nabi Sulaiman dulu melakukan apel di saat-saat tertentu, dikumpulkan semua rakyatnya, semuanya harus hadir. Makanya ketika dia lihat pasukannya Nabi Sulaiman itu, rakyat Nabi Sulaiman itu bukan hanya bangsa manusia, Pak. Bangsa jin juga hadir di situ. Dan Nabi Sulaiman tahu, kita nggak tahu. Binatang-binatang pun ikut hadir, apel. Ketika semua binatang sudah hadir, manusia sudah hadir, jin-jin hadir, ada satu yang belum hadir. Dicari. Wa tafaqqadat toy, dan memeriksalah Nabi Sulaiman seekor burung. Faqala, lalu beliau Nabi Sulaiman berkata, Malia, mengapa aku tidak aku melihat al-hudhud, burung hudhud. Mana si hudhud ini? Hudhud kok enggak hadir ini? Am kana minal ghaibin, ataukah kana dia burung hudhud itu minal ghaibin, termasuk yang tidak hadir. Ini hudhud kemana ini? Apa enggak hadirkah dia? Itu apa kata Nabi Sulaiman ketika melihat hudhud enggak hadir, enggak ada keterangan, enggak ada izin. Nabi Sulaiman, ganas, tegas Nabi Sulaiman, enggak seperti kita yang jadi pemimpin ini. Ya. Nabi Sulaiman bilang apa? La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Sungguh benar-benar aku akan menghukumnya, aku akan menyiksanya dengan siksaan atau hukuman syadidan yang keras. Awas hudhud kalau sampai datang kepadaku nanti gak bawa alasan yang bisa diterima, ku siksa dia, ku hukum dia. Jadi bukan hanya dinasihati, dihukum Pak oleh Nabi Sulaiman. Ya. Terus aula azbahannahu, atau kalau tidak aku hukum dia, aku akan la azbahannahu, sungguh benar-benar aku akan menyembelihnya. Akan sembelih, enggak main-main Pak. Lah burung kok. Kalau manusia ya Nabi Sulaiman enggak akan menyembelih manusia. Satu burung aja enggak hadir, Nabi Sulaiman bilang, aku benar-benar akan menyembelih dia. Awatau layak tiani, benar-benar dia datang kepadaku, akan datang kepadaku bisultanin, dengan membawa alasan mubinin, yang jelas, yang nyata. Kalau ketidakhadirannya ada alasan yang jelas, nah enggak aku hukum, aku maafkan. Nah, kemudian famakatha ghaira ba'id, maka berdiamlah sebentar, ghaira ba'id tidak lama, ya. Maka berdiamlah Nabi Sulaiman tidak lama kemudian, faqala, lalu datanglah hudhud, ya. Lalu dia berkata, ahadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'im binaba'i yakin. Ya, kata hudhud ketika beberapa lama, Nabi Sulaiman, mana hudhud ini? Diperiksa. Kok enggak ada? Awas ya, kalau nanti hudhud tidak datang, aku kasih hukuman dia. Atau aku kalau perlu akan sembelih dia. Atau aku akan maafkan dia kalau dia datang dengan membawa alasan. Kenapa dia datang? Kenapa dia tidak hadir waktu apel atau datangnya terlambat? Tidak lama kemudian datang. Lalu hudhud berkata, aku telah meliput, aku telah meliput. Wartawan kan kerjanya meliput. Hudhud ini terbang dia kan, kecepatan terbangnya jangan tanya. Burung hudhud ini cepat banget, burung merpati kalah.
Aku telah meliput bima dengan apa yang lam tuhit, belum pernah engkau liput wahai Nabi Sulaiman, bihi dengan itu, dengan apa yang aku liput, dengan apa yang aku ketahui. Wajituka dan aku datang kepadamu wahai Nabi Sulaiman, min Sabain, aku tadi datang dari negeri Saba, binabain dengan membawa berita yakinin, berita yang benar, berita yang meyakinkan. Maaf Nabi Sulaiman, aku datang terlambat karena aku tadi baru saja dari negeri Saba, jauh negeri Saba dari kerajaan Nabi Sulaiman. Nah terus tapi aku dapat berita, yang berita ini engkau pasti belum pernah tahu wahai Nabi Sulaiman, makanya saya datang akan aku kabarkan. Apa beritanya? Ini dia. Inni wajadtum ra'atam tamlikuhum. Saya ulangi. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Sesungguhnya aku wajadtu, aku telah mendapatkan imra'atan, seorang wanita yang tamlikuhum, menguasai mereka, menjadi raja mereka, memerintah mereka. Aku dapati ternyata di negeri Sabak itu ada raja, dan rajanya wanita wahai Nabi Sulaiman. Engkau belum pernah tahu kan? Aku tahu. Nah aku kabarkan kepada engkau wahai Nabi Sulaiman. Ya, wa utiyat min kulli syai', dan raja wanita itu telah diberi oleh Allah min kulli syai', dari segala sesuatu. Tuh, raja itu kaya raya, kerajaannya makmur. Walaha arsun azim, walaha dan bagi dia, dan dia memiliki, ratu itu memiliki arsun azimun, singgasana yang besar. Dia kalau duduk di singgasananya, kursi kerajaannya, kursi rajanya itu besar dan bagus, kursinya bagus, ya seperti kursi ini kursi biasa. Tapi enggak apa-apa, enak juga kok didudukin. Ya, terus wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wajadtuha, aku telah mendapatinya, telah mendapati ratu itu, ratu wanita tadi, wa qaumaha dan kaumnya dan rakyatnya, yasjuduna mereka ketika apel bersujud, lisyamsi kepada matahari. Jadi mereka menyembah matahari. Di kerajaan itu yang mereka sembah matahari. Ya, min dunillah, dari selain Allah. Mereka tidak menyembah Allah wahai Nabi Sulaiman, yang mereka sembah matahari. Jadi ada manusia, ratu, raja, yang raja dan seluruh rakyatnya menyembah matahari. Kalau sekarang enggak ada, Pak. Yang ada sekarang manusia menyembah gambar matahari. Jadi zaman dulu itu ada manusia, raja bersama seluruh rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak tahu, padahal itu hidup di zaman Nabi Sulaiman. Makanya burung Hud sampai datang terlambat karena ini penting ini. Nabi Sulaiman harus tahu ini. Dia jadi intelijen ini. Burung Hud ini jadi intelijennya Nabi Sulaiman ini. Lapor kepada Nabi Sulaiman. Ya, wahai Nabi Sulaiman, aku telah mendapati raja Saba itu bersama kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka bersujud kepada matahari, min dunillah, dari selain Allah. Ini. Jadi watafaqadat tayra, Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burung. Faqala, lalu Nabi Sulaiman berkata, maliyala arahul hud, kenapa aku tidak melihat hud-hud? Amkana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang gaib, yang tidak hadir? La u'adzibannahu adzaban sadida, sungguh aku akan hukum dia dengan hukuman yang berat.
au atau la adbahannahu, aku akan menyembelih dia, au atau la ya'tiyani, sungguh benar-benar dia harus datang kepadaku bisultanin mubin, dengan membawa alasan yang jelas. Famakasa ghairu ba'idin, maka tinggallah Nabi Sulaiman tidak berapa lama. Faqala, lalu datanglah burung hudhud, lalu berkatalah si burung hudhud tadi, ahadtu, aku telah mengeliput, telah melihat, mi bima lam tuhid bihi, dengan apa yang belum pernah engkau melihatnya wahai Sulaiman. Wajituka, dan aku telah datang kepada engkau wahai Nabi Sulaiman, min sabain, aku datang dari negeri Saba, binabain yakinin, dengan bawa berita yang meyakinkan. Ini wajadtuha, sesungguhnya aku, ini wajadtum ra'atan, sesungguhnya aku telah mendapatkan seorang wanita yang tamlikuhum, memerintah mereka, menjadi raja mereka. Wa utiyat, dan raja tadi telah diberi oleh Allah nikmat min kulli syai'in, dari segala sesuatu, jadi kerajaannya makmur. Walaha arsun azim, dan dia memiliki arsy yang besar. Wajadtuha, aku telah mendapatinya, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka bersujud kepada matahari, min dunillah, dari selain Allah. Kenapa dulu ada manusia-manusia menyembahnya itu bukan menyembah Allah tapi menyembah matahari? Ya, zaman dulu ada manusia-manusia penyembah matahari, penyembah dewa matahari atau penyembah matahari tadi. Kenapa manusia bisa menyembah selain Allah? Itu karena ini, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, itu terjadi karena zayyana lahum, telah menghias-hiaskan kepada mereka, telah membuat memandang baik kepada mereka. Siapa yang membuat memandang baik kepada kaumnya, kaum Saba ini? Syaitan, setan. Itu karena setan. Setan yang membisik-bisikkan kepada mereka, memandang indah perbuatan mereka menyembah matahari. Padahal menyembah matahari itu bukan perbuatan yang baik. Jangankan menyembah matahari, menyembah bendera gambar matahari pun bukan perbuatan yang baik. Kita cuma disuruh menyembah Allah, mengagungkan Allah, bukan mengagungkan bendera, bukan. Itu. Jadi wa zayyana lahumus syaitan, dan setan telah menghias-hiaskan, memandang baik kepada mereka, a'malahum, amalan-amalan mereka, fasaddahum, maka akibatnya setan telah menghalangi mereka, anis sabil, dari jalan yang lurus, fahum, maka mereka layah tadun, mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, padahal Allah berfirman, ya, ayat yang ke-25 ini Allah berfirman selanjutnya, Allah yasjudu lillah, yang berkata bukan Allah ini, ya. Allah, kata Sayyidina burung hud mengatakan, Allah yasjudu lillahilladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Ayat 25 ini di sini, ya, saya lihat dulu sebentar, ya. Jadi kata burung hudhud, si burung hud laporan kepada Nabi Sulaiman bahwa mereka tidak menyembah Allah. Allah bahwasanya, kata Nabi, kata burung hud kepada Nabi Sulaiman, ini dia laporannya, ya. Allah bahwasanya tidaklah yasjuduna lillah, mereka bersujud kepada Allah. Jadi mereka bersujudnya kepada matahari, wahai Nabi Sulaiman. Ya, ketika mereka bersujudnya itu untuk matahari. Jadi mereka tidak sujud kepada Allah. Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, Allah yang bisa mengeluarkan segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Wa ya'lamu, dan Allah yang mengetahui, ma tukhfuna wa ma tu'linun, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia.
Rabbul Arsyil Azim. Dia Allah itulah Tuhan pemilik arsy yang agung. Arsy-nya Allah lebih agung daripada arsy-nya Ratu Saba. Nah, setelah dilaporin begitu, Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Ini loh Pak, ajaran Islam yang tidak dijalani oleh semua manusia pada hari ini, sampai hari ini. Kalau ada laporan datang, jangan langsung dipercaya. Yang datang burung hudhud. Laporan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia sudah melihat ada negeri namanya negeri Saba, ratunya atau rajanya tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah matahari bersama seluruh rakyatnya. Ya. Nabi Sulaiman enggak percaya. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala, berkatalah Nabi Sulaiman, saya sananzuru, akan kami lihat, akan kami tinjau, akan kami lihat nanti asadaqta, apakah engkau wahai Hudhud benar dengan beritamu ini, am ataukah kunta engkau adalah minal kadhibin, termasuk orang-orang yang berbohong. Baik, beritamu suku tampung, tapi aku nanti akan periksa sendiri. Benar apa enggak berita kamu itu? Kamu benar dengan berita ini atau kamu bohong? Itu Bapak Presiden yang terhormat, kalau ada laporan intelijen jangan langsung percaya dulu, walaupun itu intel sekalipun. Intel kan melihat dari jauh aja dia, ngintip gitu. Kalau pengajiannya cuma di belakang sana, enggak berani duduk di depan sini dia. Kalau tahu ada intel ini kusuruh ngaji dia, ya Pak, baca Quran ayo sekarang. Kita ada enggak intel di sini? Enggak ada. Ada pendatang baru, aku tanya siapa itu ya? Ini orang rumah sakit ini. Ya. Ini kalau ada intel malah aku suruh ngaji dia. Ayo Pak, ini datang sampean sini yang ngaji kan? Sini pian Bapak baca. Ayo ini saya tunjukkan pian baca. Aku suruh gitu dia kalau datang ke sini. Tapi kalau karena enggak ada ya enggak aku suruh. Ini orang-orang yang biasa datang kok. Udah biasa ngaji. Ya. Jadi Nabi Sulaiman tidak percaya langsung pada Hudhud. Dia bilang, nanti aku akan periksa kamu benar atau kamu termasuk orang yang bohong. Apa perintah Nabi Sulaiman selanjutnya? Apa selanjutnya ini? Idhab bi kitabi hadza, pergilah kamu dengan membawa suratku ini, fa'alqih ilaihim, lalu lemparkanlah surat ini kepada mereka. Nih, alqih, lemparkanlah maksudnya serahkanlah, berikanlah. Ilaihim, kepada mereka. Nih, sampaikan suratku ini kepada Ratu Saba sana. Ya. Tsumma tawalla anhum, kemudian berpalinglah kamu dari mereka. Fanzur madza yarji'un, lalu perhatikanlah, lihatlah, madza, apakah yang yarji'un, mereka akan kembalikan. Maksudnya suratku ini sampaikan kepada Ratu Saba dan kita lihat ya, kalian lihat apa jawabannya. Lalu qalat, berkatalah burung hudhud, berkatalah Ratu Saba, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesar. Al-mala' itu pembesar-pembesar yang di sekeliling raja. Kalau di sekarang zaman sekarang ini Pak Jokowi beserta jajaran menteri-menterinya dan seluruh pegawai tinggi negara. Ya, ada Panglima TNI, Kapolri lah, mungkin Jaksa Agung. Jaksa Agung enggak ikut eksekutif ya, itu ikut judikatif. Ya, jadi ya kepala-kepala kalau di tingkat kabupaten seluruh kepala dinas gitu, bupati dan seluruh kepala dinas. Nah, dikumpulkan oleh Ratu Saba ini, mengumpulkan anak buahnya, pembesar-pembesarnya, lalu berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar,
inni sesungguhnya aku ulqiya ilayya kitabun karim. Ini sesungguhnya ulqiya telah diberikan ilayya kepadaku kitabun sebuah surat karimun yang baik. Ya, karimun. Oh, siapa yang punya mobil karimun? Mobil yang baik itu. Karimun artinya baik. Padahal mobilnya kecil, ya, tapi bisa muat orang banyak itu. Bensinnya irit. Jadi telah diberikan kepadaku sebuah surat yang baik, yang mulia dari orang yang mulia, karena yang mengirim raja. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman. Di dalam surat ini sesungguhnya ada tulisan dari Sulaiman. Cara membuat surat dalam Islam itu pun ada caranya, Pak. Kalau kita mempelajari ilmu administrasi, surat menyurat, dulu waktu saya SD apa SMP ya, pelajaran administrasi itu. SMP ya. SD kan belum ada pelajaran administrasi, belum ada ya. Ya, Pak. Loh, Pak Agus kok enggak ada? Pak Agus pergi ya? Jadi guru-guru yang di belakang ada? Bu guru? Pak guru? Pak Tri, pelajaran administrasi di SMP, Pak ya? SMP. Nah, dulu kita belajar ilmu administrasi, sekarang sudah enggak ada, Pak ya, kayaknya ya. Enggak ada. Dulu waktu saya SMP masih ada pelajaran administrasi. Dari cara membuat surat aja tanggal gitu kan. Terus tanggal pembuatan surat, terus kepada yang terhormat siapa gitu kan? Di mana? Oh, dalam terus dari belakangnya baru baliknya baru dari siapa pengirimnya, gitu kan? Tanda tangan di bawah. Kalau Islam enggak. Nabi Muhammad SAW pernah membuat surat, tapi isi suratnya tulis, karena Nabi kita enggak bisa nulis, menyuruh sekretarisnya diantaranya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, tuliskan surat, kirim ke Raja Romawi sana. Isinya apa? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya Nabi Muhammad itu pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah. Surat ini dari Muhammad utusan Allah. Ila Hiraqla azimur Rum. Ditujukan kepada Kaisar Romawi yang bernama Hercules. Kepada Hercules, Kaisar Romawi. Terus di bawahnya tulisan bukan Assalamualaikum. Tulisannya Assalamu ala manittaba'al huda. Begitu, Pak. Kalau sekarang orang mau salam itu, mau pidato, salamnya banyak sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hong wila hong wang itu. Wis ora apal aku. Iya. Ada apa? Apa, Pak? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terus apa, Pak? Apa? Salam kebajikan, terus apa lagi? Santi Om Santi apa? Kesuwen ini kedawan, kepanjangan itu. Kita diajari oleh Islam, salam untuk orang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang non muslim, assalamu ala manittaba'al huda. Gitu aja selesai. Hah? Biar adil. Nah, yang lebih adil ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini untuk yang muslim. Yang kedua, wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan semoga Allah berikan kepada siapa saja di antara kalian semua yang non muslim yang mau mengikuti petunjuk yang namanya Islam ini. Nah, itu, Pak. Tapi enggak pernah diamalkan itu. Ya. Padahal kalau kita mengucapkan salam-salam itu sementara kita jadi mereka. Mengikuti salam mereka ya kita jadi mereka. Nah, itu makanya saya tuh enggak suka jadi pejabat itu. Jadi kepala puskesmas saja enggak mau saya kok. Saya guru ngaji ya. Guru ngaji sudah profesi paling baik itu. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai muslimin adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Oh, sebaik-baik profesi itu guru ngaji. Jadi guru ngaji itu mestinya digaji tinggi, itu benar orang Banjar itu. Saya pernah dikirimi pidato ceramahnya orang Banjar pakai bahasa Banjar itu loh.
ya. Ada orang bayar guru ngaji 1 juta. Apa ini 1 juta? Kurang. Yang satu lagi yang terakhir kemarin, guru ngaji itu bayar 1 miliar mestinya. Ketua guru komisaris BUMN itu, ada gajinya itu ratusan juta. Pada kerjaannya apa sih dia? Gak pernah kita lihat di televisi kemana-mana meriksa apa, gak pernah. Nah kembali ke sini ya. Jadi apa kata Ratu Saba? Innahu min Sulaiman, sesungguhnya dia ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya dia surat ini isinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Nabi Sulaiman juga begitu, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat bagus ini, antik ini. Belum pernah aku terima surat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ini belum pernah. Ini bagus ini, Ratu Saba terkagum-kagum ini. Lalu bunyinya apa? Suratnya, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi suratnya, Allah bahwasanya janganlah ta'lu engkau merasa tinggi alayya terhadap aku, terhadap diriku, terhadap Nabi Sulaiman. Hei Ratu Saba, kamu jangan merasa lebih tinggi dari aku. Aku ini raja dan sekaligus utusan Tuhan. Kamu bukan utusan Tuhan, cuma raja saja. Aku ini raja dan juga sekaligus utusan Tuhan aku ini. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kamu kepadaku menjadi orang-orang yang muslim. Diajak masuk Islam Ratu Saba. Terus apa kata Ratu Saba? Qalat ya ayyuhal mala', berkatalah Ratu Saba, wahai para pembesar, aftuni fi amri, aftuni berilah fatwa kepadaku, fi amri dalam urusan ini, uruskanku ini. Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Ma kuntu, aku ini walaupun ratu, raja, bukanlah orang yang qati'atan amron, mengambil keputusan, hatta sampai tashhaduni, kalian menyaksikan aku. Jadi saya enggak akan mengambil keputusan dari saya sendiri. Walaupun saya raja, saya minta pendapat kalian. Semua pembesar saya dikumpulkan. Apa jawab para pembesarnya? Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid. Mereka para pembesar menjawab kepada Ratu Saba, nahnu ulu quwwah, kami ini orang-orang yang mempunyai kekuatan, wa ulu ba'sin syadid, dan kami orang-orang yang mempunyai pasukan yang kuat, ya, alat-alat tempur yang kuat, siksaan yang berat. Maksudnya kita bisa menimbulkan bencana yang berat bagi siapa yang melawan kita. Kita punya kekuatan, persenjataan punya, pasukan punya. Tapi wal amru ilaik, dan perkara ini terserah kepada engkau wahai ratu. Ya, akan kami lawan Sulaiman kerajaannya atau bagaimana, terserah kepada engkau wahai ratu. Fanzuri madza ta'murin, maka perhatikanlah, maka lihatlah aku, madza ta'murin, apa yang kalian perintahkan, yang kalian akan lakukan. Perhatikanlah aku, apa yang akan kalian perintahkan, ya. Kita akan berbuat apa terhadap surat Nabi Sulaiman ini. Nah, terus Ratu Saba punya pendapat sendiri. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika alun. Setelah pada ayat 33
ya diterangkan oleh Allah mengenai cerita Nabi Sulaiman beserta Ratu Saba ini. Mereka menjawab, para pengusaha tadi menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka perintahkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Fanzuri maka pertimbangkanlah madza ta'murin, apa yang engkau perintahkan kepada kami. Terserah kepada engkau wahai ratu, perintah apa yang engkau akan perintahkan kepada kami. Kami siap melaksanakannya. Habis ngomong begitu, Ratu Balkis ini, Ratu Saba ini mengatakan, ya, innal muluk, qalat, berkatalah Ratu Saba, innal muluk, sesungguhnya raja-raja itu, idza dakhalu qaryatan, kalau sampai mereka masuk ke suatu negeri, kalau ada raja sampai datang ke negeri kita dan mengalahkan kita, afsaduha, mereka pasti akan merusaknya. Maka akan merusak semua yang kita bangun selama ini. Kerajaan ini pun akan mereka rusak. Waja'alu, dan mereka pasti akan menjadikan aizzata ahliha, orang-orang mulia penduduknya, orang-orang terhormat di dalam kerajaan itu akan mereka jadikan adillatan, orang-orang rendah, akan dijadikan tawanan. Jadi rendah kita. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah mereka biasa berbuat. Semua raja kalau sudah menyerang kerajaan lain pasti akan menghancurkan kerajaan itu dan menjadikan budak bagi yang dikalahkan tadi. Terus pendapatnya Ratu Saba begini, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratum bima yarji'ul mursalun, wa inni, dan sesungguhnya aku mursilatun, aku akan mengirim. Mursilatun seorang perempuan yang mengirim. Mursilatun fi'il isim fa'il untuk muannats, ya. Kalau mursilun seorang laki-laki yang mengutus, kalau mursilatun seorang wanita. Sesungguhnya aku akan mengirim ilaihim kepada mereka Sulaiman beserta rakyatnya bihadiyatin, dengan membawa hadiah. Kami akan kirim hadiah saja, ya. Fanadhiratun, lalu kita semua akan melihat bima yarji'ul mursalun, dengan apakah akan kembali para utusan ini. Aku akan kirim utusan, bawa hadiah, serahkan kepada Nabi Sulaiman. Ini taktik wanita, Pak. Raja wanita ngirim hadiah kepada raja laki-laki. Nah, apa jawaban Nabi Sulaiman? Dikasih hadiah, Pak. Falamma jaa Sulaiman, maka ketika telah datang kepada Nabi Sulaiman, ketika utusan yang diutus Ratu Saba telah datang kepada Raja Sulaiman, qala, berkatalah Nabi Sulaiman menjawab langsung kepada utusan tadi, atumidunani bimal, apakah kalian akan memberi kepadaku harta benda? Ini harta apa? Harta segini ini. Kamu memberi kepadaku harta? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Fama, maka apa yang atani Allah telah memberikan kepadaku, khairun, lebih baik, mimma atakum, dari apa yang kalian kalian datangkan, yang kalian memberikan. Yang atakum, kalian datangkan kepadaku. Hadiah yang diberikan oleh Allah kepadaku, pemberian Allah kepadaku jauh lebih baik daripada pemberian yang diberikan ratu kamu ini. Bal antum, bahkan kalian bihadiyatikum, dengan hadiah kalian ini, tafrahun, kalian berbangga. Kalian banggakah mengirimkan hadiah kepadaku? Saya ini hadiah ini enggak berarti bagiku.
Apa yang Allah berikan kepada aku berupa wahyu dan kedudukanku sebagai raja, itu jauh lebih baik daripada hadiah ini. Irji ilaihim, kembalilah kamu kepada mereka. Utusan, kembali kamu kepada ratumu sana. Ya, kalau mereka tidak mau datang ke sini dalam menjadi muslim, menjadi orang-orang muslim, falana tiyannahum, maka sungguh benar-benar kami pasti mendatangi mereka bijunudin, dengan membawa pasukan yang laki balalahum, tidak akan ada penghadapan kepada mereka, yang pasukan kami tidak akan dikalahkan oleh pasukan kalian, biha dengannya, dengan pasukan ini kami akan datang ke sana dengan bawa pasukan yang tidak akan mungkin dikalahkan oleh kalian. Itu Nabi Sulaiman. Pak, Nabi Sulaiman itu pasukannya bukan hanya jenis manusia, Pak. Jin itu dibawakan aja Raja Sulaiman. Coba kalau Raja Sulaiman mengirimkan jin setumat aja itu tadi. Jin itu kalau sudah diperintah oleh Nabi Sulaiman, bunuh itu orang-orang itu. Mereka bisa ditekak itu. Enggak ditengkak gini enggak kelihatan yang mencekik, jin yang mencekik. Sayangnya aku enggak punya jin gitu ya. Aku punya suruh orang yang jahat itu yang koruptor itu karena mereka bebas berkeliaran, aku kirim satu jin aja cekik sana itu. Gitu. Seperti Nabi Sulaiman aja jadinya. Bercanda aja nih Pak ya. Jadi kalau kembali kepada mereka, kami akan datang membawa pasukan yang tidak bisa kalian hadapi, walanukhrijannahum minha, dan sungguh benar-benar kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Saba azillatan, sebagai orang-orang rendah, wahum saghirun, dan mereka semuanya adalah menjadi orang-orang yang rendah. Wah, waktu mendengar jawabannya begitu, Ratu Saba kaget kan. Nah, terus sebelum itu, qala, berkatalah Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala. Berkatalah ya Nabi Sulaiman ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, ayyukum, siapakah di antara kalian yang ya'tini, bisa datang kepadaku, bi'arsiha, dengan membawa singgasananya Ratu Saba. Ratu Bilqis itu punya singgasana yang mewah. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan itu kursinya Ratu Bilqis itu? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum bahwa mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang muslim. Ketika yang hadir dalam apel tadi ditanya, siapa yang bisa membawa arsnya Ratu Sulaiman ke sini? Ayo. Arsnya atau singgasannya Ratu Bilqis ke sini, ke tempatku, ke tempat Raja Sulaiman. Menjawablah jin ifrit. Qala ifritum minal jin, berkatalah yang bernama ifrit minal jinni, dari bangsa jin. Jadi ada bangsa jin, karena yang ikut apel itu jin ikut apel Pak. Padahal gak kelihatan kan itu. Yang melihat cuma Nabi Sulaiman. Kita gak bisa melihat jin. Nabi Sulaiman bisa. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang kok. Tahu bahasa binatang. Ada burung berkicau, Nabi Sulaiman tahu apa yang dikicaukan tuh. Suara apa itu? Tahu. Kita kan nggak tahu. Kita tahunya gitu. Gitu. Tapi apa maknanya itu nggak tahu. Nabi Sulaiman tahu. Berkatalah jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma mimma qamik, sesungguhnya aku bisa mendatangkan kepadamu wahai Sulaiman dengannya, dengan membawa arsnya Ratu Bilqis, Ratu Saba, qabla an taquma mimma qamik, sebelum engkau berdiri dari tempat berdirimu. Wahai Raja Sulaiman, saya bisa membawakan kursi singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dari tempat kamu berdiri ini. Dalam waktu sekejap.
Terus wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku alaihi atas perbuatan itu mendatangkan ars itu laqawiyyun amin, sungguh aku ini orang yang kuat, aku ini orang yang terpercaya. Jin itu kekuatannya melebihi manusia, Pak. Makanya kita nggak bisa melawan jin, itu nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, makanya kita dibekali oleh Allah, baca, hafalkan ayat kursi, bacakan Al-Ikhlas, hafalkan Al-Ikhlas, hafalkan Al-Falaq, An-Nas, bacakan itu untuk menghadapi bangsa jin. Mereka paling takut tuh sama surat ayat kursi itu. Ya. Nah, setelah berkata jin ifrit, ada lagi yang berkata, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang pada dia ada ilmu dari Alkitab. Ada orang yang ahli, kalau sekarang ahli Quran. Ya, ada ulama, sekarang namanya ulama. Ana atika bihi, aku bisa mendatangkan kepadamu dengan arsnya Ratu Saba. Qabla ayyar tadda ilaika torfuk, sebelum engkau mengembalikan kepadamu kejapan matamu. Wahai Sulaiman, dalam sekejap mata aku bisa membawa. Kalau tadi jin ifrit bisanya dalam waktu engkau berdiri dari kursimu, pergi meninggalkan, nanti kamu datang ke sini lagi, sudah ada kursi Ratu Saba di sini. Kalau ini alladzi alladzi indahu ilmun minal kitab, orang yang punya ilmu dari Alkitab ini, dia bilang aku bisa mendatangkan kursinya Ratu Saba dalam sekejap mata. Engkau pejamkan mata, buka mata, sudah ada di sini. Aku bisa. Gitu, Pak. Jadi dari sini kita dapat pelajaran bahwa ulama itu lebih hebat daripada jin kalau dia ikhlas. Dia bisa mengalahkan bangsa jin, ulama yang ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas jadi ulama tapi enggak ikhlas, jangankan mengalahkan bangsa jin, sama amplop aja kalah sudah. Sama jabatan aja kalah sudah. Udah sampai sini dulu Pak ya, kembali ke sini dulu. Malah kita ketinggalan nih ke sini nih. Ya, kembali ke ayat surah Al-Musalat. Nah, sini. Jadi fal mulkiyati dzikra, itu ada dua tafsir ya. Ada tafsirnya adalah hiyal malaikatu, dia adalah para malaikat, yaitu yang tulkil wahya, malaikat tadi memberikan wahyu ilal anbiya kepada para nabi. Wakila, dan dikatakan menurut pendapat lain, fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang memberikan peringatan, itu maksudnya adalah lalu demi malaikat Jibril. Wa Jibril, dia adalah malaikat Jibril yang sumia dan diberi nama bi ismil jam'i. Malaikat Jibril diberi nama dengan nama jamak, ta'dziman lahu, sebagai penghormatan kepadanya. Wakila, dan dikatakan menurut tafsir yang lain, fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang memberikan peringatan, hiyar rusul, dia adalah maksudnya para rasul, yang yulkuna, para rasul itu memberikan ila umamihim, kepada umat-umat mereka, ma anzalallahu alaihim, apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Lalu pada ayat yang ke-6, udhron au nudhra, ya, peringatan itu berupa bisa menjadi udhron, alasan, atau nudhron, ya, peringatan. Fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang memberikan peringatan, yang peringatan tadi bisa udhron sebagai alasan, atau nudhron sebagai ancaman. Jadi setiap wahyu Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini bisa dijadikan alasan. Ini tafsirnya ya. Udhron au nudhron maksudnya tiap ayat Al-Quran itu maksudnya sebagian udhron alasan, au nudhron atau peringatan, lil idzar bisa untuk alasan, wal indar, dan untuk peringatan. Maksudnya lagi menurut tafsir yang lain, lil idzar wal indar, sama antara tafsir Al-Baghawi dengan tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Maksudnya ayat Al-Quran itu mu'adzirin, bisa menjadi alasan bagi orang-orang yang menjadikan alasan.
tiap ayat Al-Quran. Ya. Kenapa kita harus sholat? Karena alasannya dalam Al-Quran ada ayat yang menyuruh kita sholat. Kenapa kita harus ngaji setiap hari begini? Karena ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita ngaji setiap hari, bukan hanya setiap Ramadan, setiap hari kita ngaji itu. Ya, atau mundirin, dia menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau mengancam. Ayat Al-Quran bisa menjadikan ancaman bagi orang-orang yang mau mengancam manusia. Ya, isi ayat Al-Quran kan alasan dan ancaman. Ya. Dan makna yang ketiga, annal malaikata, bahwa para malaikat tulkil wahya, dia memberikan wahyu, mudron, sebagai alasan ila khalqihi, kepada makhluk Allah, wa indaron, dan sebagai peringatan min adzabihi, berupa azab Allah. Kalau orang taat kepada ayat Al-Quran dia akan selamat, ya. Dia punya alasan di hadapan Allah untuk masuk surga. Tapi kalau dia tidak mau taat kepada ayat Quran, berarti ayat Al-Quran merupakan ancaman buat dia, buat mereka, bahwa mereka akan masuk neraka atau akan mendapat azab Allah. Wakilah, dan dikatakan dalam tafsir As-Syaukani, tafsir Al-Fathul Qadir, makna udron au nudron adalah ayat Al-Quran yang dibawakan oleh malaikat Jibril sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, atau wahyu-wahyu yang lainnya yang ada dalam Taurat, Injil, dan seterusnya, itu udron, sebagai alasan lil muhakkikin, bagi orang yang mau mencari kebenaran. Saudara akan mencari kebenaran, tidak akan pernah mendapatkan kebenaran kalau tidak mencari dalam Al-Quran. Karena yang namanya kebenaran itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran itu semuanya kesesatan. Makanya kita hidup harus dengan Al-Quran. Al-Quran harus jadi pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Wa nudron, dan Al-Quran juga sebagai nudron, sebagai peringatan lil mubtilin, bagi orang-orang yang menjalani kebatilan. Jadi kalau orang-orang yang menjalani kebenaran, mu'al muhakkikin, atau yang mau mencari kebenaran, ya dia akan mendapatkan dalam Al-Quran. Atau Al-Quran ini adalah merupakan alasan bagi orang-orang yang menjalani kebenaran. Kenapa dia berada di atas jalan yang benar? Karena dia mengikuti Al-Quran. Al-Quran adalah alasan untuk melakukan semua yang benar-benar, yang baik-baik. Tapi kalau dia tidak mau menjalani Al-Quran, dia akan mendapatkan ancaman. Ya, ini ancaman ditujukan kepada orang-orang yang menjalani kebatilan. Ayat-ayat sumpah Allah dari ayat 1 sampai ayat 7 ditutup dengan ayat yang ke-7, innama tu'aduna lawaqi. Ingatlah, sesungguhnya tiada lain apa yang dijanjikan kepada kalian, lawaqiun, sungguh pasti terjadi. Jadi apa yang dalam Al-Quran diancamkan itu akan terjadi. Apa yang di dalam Al-Quran dijanjikan itu pun akan terjadi. Al-Quran salah satu ayatnya ada yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulah, sebaliknya siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batas-batasnya, batas-batas Allah dan batas-batas Rasulnya, yudkhilhu naron, Allah sendiri yang akan memasukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka. Jadi ada peringatan, kabar, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan Allah ke dalam surga, tapi siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dalam neraka. Itu semuanya benar, dan kebenaran itu akan kita saksikan di hari kiamat nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ini bukan hari kiamat, bukan hari pembalasan. Ini hari-hari dunia, ayyamud dunia, hari-hari di dunia yang kata Rasulullah SAW, ad-dunya majra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Makanya kita di dunia ini banyak bercocok tanam. Maksudnya bercocok tanam itu ya boleh bercocok tanam seperti Pak Haryono bercocok tanam, tapi dilakukan untuk keperluan di akhirat, mendapatkan hasil sawit, rotan, apalagi apa Pak?
Sawit, rotan, terus apa lagi yang ditanam-tanam itu? Karet. Terus dapat duit kan? Terus untuk dipakai untuk ibadah, untuk sedekah, untuk nafkahi keluarga, untuk sedekah, untuk pergi umroh, pergi haji. Nah, itu dapat pahala. Mazra'atun, dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sampean bercocok tanam yang baik, sampean akan menuai hasil yang baik. Tapi kalau yang sampean tanam itu keburukan, kejelekan, kejahatan, ya nanti sudah akan menuai keburukan. Maka tanamlah kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Jangan tanam kejahatan atau keburukan, karena Anda akan menuai hasil dari kejahatan Anda sendiri. Paham ini? Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.